Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu semuanya yang kami hormati dan kami banggakan. Apa kabar hari ini? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan yang prima, panjang umur yang penuh keberkahan, rezeki yang lancar dan halal, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Bapak dan Ibu berada. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai pembahasan inti di video kali ini, ada sebuah pertanyaan besar yang mungkin saat ini sedang berkecamuk di benak hampir seluruh pensiunan di seluruh penjuru negeri dari Sabang sampai Merauke. Pertanyaannya sangat sederhana, namun jawabannya begitu ditunggu-tunggu, bahkan sampai membuat banyak orang tidak bisa tidur nyenyak, sering bolak-balik cek ponsel, atau setiap ada notifikasi masuk dari bank langsung deg-degan. Kapan sebenarnya rapel gaji pensiunan tahun 2026 itu akan dicairkan? Apakah benar kabar yang santer terdengar itu bahwa pencairan akan dimulai pada bulan Maret atau justru harus bersabar hingga bulan April? Lalu pertanyaan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, berapa sebenarnya nominal rapel yang akan diterima oleh masing-masing pensiunan? Apakah jumlahnya akan sama untuk semua atau ada golongan tertentu yang akan menerima lebih besar? Nah, kalau Bapak dan Ibu juga sedang dirundung rasa penasaran yang sama, jantung sedikit berdebar setiap membahas topik ini. Jangan kemana-mana dulu, jangan ganti channel. Karena di video kali ini kita akan duduk bersama santai, namun serius untuk membedah semua kabar ini secara lengkap, terperinci, dan tentunya dengan bahasa yang mudah dipahami. Kita akan kupas tuntas satu persatu mulai dari kabar yang beredar liar di masyarakat, penjelasan logis dari sudut pandang pemerintah, hingga fakta-fakta terbaru yang bisa kita jadikan pegangan mengenai tanggal pencairan rapel gaji pensiunan tahun 2026. Sebuah pertanyaan pembuka untuk Bapak dan Ibu. Sebelum kita lanjut, coba Bapak dan Ibu renungkan sejenak dalam beberapa minggu terakhir, berapa kali Bapak dan Ibu mendengar kata rapel ini? Mungkin di grup WhatsApp keluarga, grup arisan pensiunan, atau saat ngobrol santai dengan tetangga. Apakah Bapak dan Ibu termasuk yang penasaran atau malah sudah mulai menghitung-hitung nominal yang mungkin akan masuk? Tuliskan di kolom komentar ya, biar kita semua tahu betapa ramainya isu ini di kalangan kita. Kembali lagi bersama kami di channel ini, channel yang setiap harinya berkomitmen untuk menyajikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya, terutama yang berkaitan erat dengan kehidupan aparatur sipil negara ASN, para pensiunan ASN, pensiunan TNI, pensiunan Polri, serta berbagai informasi penting lainnya yang relevan dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dimanapun berada. Pertama-tama izinkan kami menyapa dengan sepenuh hati Bapak dan Ibu semuanya yang saat ini sedang meluangkan waktu untuk menonton video ini. Baik yang sedang bersantai di ruang tamu, yang sedang menemani cucu bermain, yang baru saja pulang dari pasar, atau yang mungkin sedang menunggu jadwal kontrol kesehatan di puskesmas atau rumah sakit dari lubuk hati yang paling dalam. Kami sampaikan salam hangat untuk Bapak, Ibu pensiunan dari golongan 1, golongan 2, golongan 3, sampai golongan 4. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan yang tiada tara, rezeki yang cukup dan berkah, serta kehidupan yang tenang, damai, dan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu yang selama ini sudah setia menjadi bagian dari keluarga besar channel ini. Dukungan dari Bapak Ibu semua sekecil apapun adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus berjuang menyampaikan informasi yang jujur, menenangkan, dan bermanfaat. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir dan menemukan channel ini, selamat datang. Kami sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk ikut mendukung channel ini dengan cara yang sangat sederhana namun sangat berarti bagi kami. Silakan tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Kemudian jangan lupa juga untuk menekan tombol like jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat. Tuliskan pertanyaan, pendapat, atau sekadar sapaan hangat di kolom komentar, dan jangan sungkan untuk membagikan video ini kepada teman, saudara, atau sesama pensiunan lainnya yang mungkin juga sedang membutuhkan informasi yang sama. Selain itu, jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, setiap kali ada informasi terbaru yang kami unggah, Bapak dan Ibu akan langsung mendapatkan pemberitahuan di layar ponsel masing-masing, sehingga tidak akan ketinggalan berita-berita penting seputar dunia pensiunan. Baiklah Bapak, Ibu semuanya yang kami muliakan, sekarang mari kita langsung masuk ke inti pembahasan utama. Dalam video ini kita akan membahas tuntas mengenai informasi yang sedang ramai,
hangat dan menjadi buah bibir di kalangan pensiunan, yaitu terkait dengan tanggal pencairan rapel gaji pensiunan tahun 2026. Membedah kabar yang beredar antara harapan dan realita belakangan ini, memang beredar kabar yang sangat kuat dan cukup ramai diperbincangkan. Seolah-olah sudah menjadi kepastian. Kabar tersebut menyebutkan bahwa pemerintah akan segera merealisasikan pencairan rapel gaji pensiunan pada tahun 2026 ini. Bahkan dalam beberapa informasi yang beredar di media sosial dan pesan berantai disebutkan dengan sangat spesifik bahwa pencairan tersebut akan dimulai dalam waktu dekat, hanya tinggal menghitung hari. Judul-judul berita yang beredar pun dirancang sangat menarik perhatian dan memicu rasa penasaran. Ada yang menyebut rapel gaji pensiunan 2026 resmi cair mulai tanggal ini. Pemerintah umumkan skema pencairan rapel. Ini daftar lengkap nominal untuk ASN, TNI, Polri atau Kabar Gembira. Rapel pensiunan golongan IFA sampai IVE tembus puluhan juta. Tentu saja kabar seperti ini langsung menjadi perhatian besar, bahkan cenderung menggegerkan bagi jutaan pensiunan di Indonesia. Tidak heran karena rapel gaji adalah sesuatu yang sangat dinantikan. Ini bukan sekadar kabar biasa. Ini adalah kabar yang berkaitan langsung dengan hak finansial yang seharusnya sudah diterima. Bagi sebagian besar pensiunan rapel ini bahkan sudah dianggap sebagai tali api atau ban dalam yang sangat penting untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang kadang tidak menentu, harga kebutuhan pokok yang terus bergerak. Dana tambahan seperti ini tentu terasa seperti oase di tengah gurun. Kabar mengenai rapel gaji pensiunan ini sebenarnya sudah dinanti-nantikan sejak beberapa waktu terakhir. Bahkan sejak wacana kenaikan gaji untuk ASN aktif mulai digulirkan, banyak pensiunan yang dengan sabar menunggu kepastian kapan sebenarnya dana rapel yang menjadi hak mereka itu akan dibayarkan. Situasi ini terjadi karena adanya potensi selisih gaji yang muncul setelah kebijakan kenaikan gaji pokok untuk ASN aktif ditetapkan. Logikanya sederhana, jika gaji ASN aktif naik, maka uang pensiunan yang merupakan persentase dari gaji pokok juga seharusnya ikut mengalami penyesuaian. Ketika pemerintah menetapkan kenaikan gaji pokok, seringkali terdapat jeda waktu, baik itu 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan lebih sebelum penyesuaian tersebut benar-benar diimplementasikan dan dibayarkan kepada para pensiunan. Nah, selisih dari periode waktu antara seharusnya berlaku dengan saat dibayarkan itulah yang kemudian disebut sebagai rapel gaji. Pertanyaan penting untuk Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, dari informasi yang beredar itu, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, manakah yang lebih dominan beredar? Informasi yang menyebutkan tanggal pasti pencairan atau informasi yang menyebutkan nominal besar yang akan diterima? Ceritakan di kolom komentar pengalaman Bapak dan Ibu melihat kabar-kabar ini. Namun penting untuk dipahami oleh Bapak Ibu semua dengan sangat jelas bahwa rapel gaji pensiunan ini bukanlah bonus tambahan, bukan pula hadiah ulang tahun atau bantuan sosial dari pemerintah. Ini adalah poin krusial yang seringkali disalahpahami. Banyak orang yang mungkin mengira bahwa rapel adalah semacam dana kaget, THR atau hibah dari negara. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Dalam penjelasan yang beredar di berbagai sumber berita dan pemahaman yang benar, rapel gaji pensiunan tahun 2026 bukan merupakan bonus ataupun bantuan tambahan. Sekali lagi, rapel adalah hak penuh dan mutlak dari para pensiunan. Rapel berasal dari selisih antara gaji pokok pensiun yang lama dengan gaji pokok pensiun yang baru setelah kebijakan kenaikan atau penyesuaian gaji diberlakukan. Karena pada saat kebijakan tersebut mulai berlaku secara resmi, pembayaran pensiun dengan nominal baru belum langsung bisa direalisasikan. Mungkin karena proses administrasi, verifikasi data atau penyesuaian sistem, maka selisih dari bulan-bulan sebelumnya tersebut harus dibayarkan sekaligus di belakang. Dengan kata lain, rapel ini adalah hak yang memang seharusnya sudah diterima oleh para pensiunan sejak awal kebijakan itu berlaku. Pemerintah sendiri melalui berbagai pernyataan menyampaikan bahwa pembayaran rapel dilakukan untuk memastikan adanya keadilan, ketepatan, dan kepastian hak bagi seluruh pensiunan di Indonesia. Jadi nantinya jika rapel ini benar-benar dibayarkan, itu bukanlah bentuk kemurahan hati atau bantuan, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak warganya yang telah mengabdi. Bagaimana proses penyalurannya nanti?
Dalam proses penyalurannya nanti, jika memang sudah diputuskan secara resmi, pemerintah biasanya akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pengelola dana pensiun yang sudah sangat kita kenal seperti PT Taspen Persero untuk pensiunan ASN Sipil dan juga PT Asabri Persero untuk pensiunan TNI dan Polri. Kedua lembaga inilah yang selama ini bertugas dan memiliki pengalaman panjang dalam mengelola serta menyalurkan pembayaran pensiun bulanan. Ketika rapel dibayarkan, proses penyalurannya dipastikan akan dilakukan melalui sistem dan mekanisme yang sama seperti pembayaran pensiun bulanan pada umumnya. Artinya dana tersebut akan langsung ditransfer secara otomatis ke rekening bank masing-masing pensiunan tanpa perlu pengurusan tambahan yang rumit Maret atau April menelisik jadwal pencairan. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, beredar spekulasi bahwa pemerintah disebut-sebut akan melakukan pencairan rapel gaji pensiunan tahun 2026 mulai sekitar pertengahan bulan Maret hingga awal bulan April 2026. Namun perlu dipahami bersama bahwa proses pencairan untuk skala nasional dan menyentuh jutaan pensiunan ini biasanya tidak dilakukan secara serentak dalam satu hari. Pemerintah dan lembaga penyalur seperti Taspen dan Asabri biasanya menerapkan sistem pencairan secara bertahap. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara, memastikan likuiditas bank-bank penyalur tetap terjaga, serta memastikan bahwa seluruh proses verifikasi data dan pembayaran berjalan dengan tertib, akurat, dan terukur. Dengan sistem bertahap seperti ini, pembayaran dapat dilakukan secara lebih aman, terhindar dari potensi gangguan teknis pada sistem, dan meminimalisir antaian panjang di bank-bank. Pertanyaan reflektif untuk Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, apakah sistem pencairan bertahap ini lebih baik atau malah membuat bingung, atau justru Bapak dan Ibu lebih suka jika semuanya dicairkan serentak meskipun risikonya lebih tinggi? Sampaikan pendapat Bapak dan Ibu di kolom komentar. Yuk, dalam beberapa informasi yang sempat viral juga disebut-sebut adanya pernyataan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai rapel gaji pensiunan ini. Dalam pernyataan tersebut, Menteri Keuangan menegaskan bahwa pembayaran rapel akan dilakukan sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang terpenting, mayoritas pensiunan nantinya akan menerima dana rapel langsung melalui rekening pensiun masing-masing. Artinya para pensiunan tidak perlu repot-repot datang ke kantor Taspen Asabri ataupun bank untuk melakukan pengurusan khusus atau mengisi formulir tambahan. Sistem ini memang sengaja dirancang ramah pensiunan agar prosesnya lebih efisien, aman, dan juga tepat sasaran. Dengan sistem transfer langsung ke rekening, para pensiunan yang mungkin sudah lanjut usia dan memiliki keterbatasan mobilitas dapat menerima dana mereka dengan tenang di rumah tanpa harus melakukan perjalanan yang mungkin melelahkan atau mengantre lama. Selain itu, PT Taspen sebagai pengelola dana pensiunan ASN juga disebut telah menyiapkan sistem digital yang terintegrasi untuk mengakomodasi pencairan ini. Melalui sistem ini, para pensiunan nantinya bisa mendapatkan pemberitahuan resmi mengenai pencairan rapel. Biasanya pemberitahuan tersebut akan dikirimkan melalui saluran komunikasi yang sudah terekam seperti SMS, short message service, ataupun email yang terdaftar. Di dalam pemberitahuan tersebut akan tercantum beberapa informasi penting. Misalnya jumlah pasti rapel yang akan diterima, tanggal efektif pencairan dana, serta rekening bank tujuan transfer. Dengan adanya pemberitahuan personal ini, para pensiunan bisa mengetahui dengan jelas dan pasti kapan dana akan masuk ke rekening masing-masing, sehingga tidak perlu cemas dan terus-menerus mengecek saldo faktor penentu besaran rapel kenapa bisa berbeda. Namun, ada satu hal yang sangat penting dan seringkali menjadi sumber pertanyaan, yaitu soal nominal. Bapak dan Ibu, nominal rapel yang diterima oleh setiap pensiunan tidak akan sama. Besarnya rapel bisa sangat bervariasi, berbeda-beda antara satu pensiunan dengan pensiunan lainnya. Perbedaan ini bukanlah sebuah ketidakadilan, melainkan konsekuensi logis dari beberapa faktor penentu yang melekat pada diri masing-masing pensiunan. Salah satu faktor utamanya adalah golongan ruang terakhir ketika masih aktif bekerja. Seorang pensiunan dari golongan IV tentu akan memiliki perhitungan dasar pensiun yang berbeda dengan pensiunan dari golongan I atau I.
Selain itu, masa kerja golongan MKG juga menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi besar kecilnya rapel. Semakin lama masa kerja seseorang, maka persentase penghasilan pensiunnya juga akan berbeda. Faktor lain yang juga sangat berpengaruh adalah pangkat terakhir serta besaran gaji pokok lama sebelum kebijakan kenaikan gaji diberlakukan. Karena setiap pensiunan memiliki riwayat karier, perjalanan dinas, dan capaian pangkat yang berbeda-beda, maka sudah pasti jumlah rapel yang diterima juga tidak bisa disamaratakan. Ini adalah hal yang wajar dan sesuai dengan prinsip keadilan. Secara umum, cara menghitung rapel sebenarnya cukup sederhana. Secara konsep, rapel dihitung dari selisih antara gaji pokok pensiun yang lama dengan gaji pokok pensiun yang baru setelah kenaikan diberlakukan. Selisih tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah bulan terjadinya keterlambatan pembayaran atau masa tunggakan. Mari kita buat contoh sederhana agar lebih mudah dipahami. Misalnya, pemerintah menetapkan kenaikan gaji pokok pensiunan mulai berlaku efektif sejak bulan Januari 2026. Namun karena proses administrasi dan penyesuaian sistem pembayaran pensiun dengan nominal yang baru bisa dilakukan pada bulan Maret atau April 2026, maka selisih gaji pokok dari bulan Januari, Februari, dan seterusnya hingga bulan sebelum pembayaran baru dilakukan akan diakumulasi dan dihitung sebagai rapel. Artinya rapel bisa dihitung untuk masa tunggakan selama 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan lebih, tergantung kapan pembayaran dengan skema baru tersebut benar-benar direalisasikan. Selain gaji pokok, beberapa komponen tunjangan tetap atau tunjangan yang melekat pada gaji juga berpotensi masuk dalam perhitungan rapel sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku dalam perundang-undangan pemerintah. Namun untuk kepastian komponen apa saja yang dirapel, kita harus menunggu petunjuk teknis resmi dari pemerintah. Sekarang mari kita bahas hal yang paling krusial. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, di bagian akhir pembahasan ini ada satu hal yang sangat penting dan mendasar untuk kita pahami bersama agar tidak terjebak dalam pusaran informasi yang belum jelas kebenarannya. Setelah berbagai informasi yang beredar tersebut, kami telusuri lebih jauh, kami cermati dari berbagai sumber, dan kami konfirmasi dengan sumber-sumber yang dianggap terpercaya dan berwenang. Ternyata sampai dengan detik ini belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah mengenai tanggal pasti pencairan rapel gaji pensiunan tahun 2026. Baik itu dari Kementerian Keuangan, Kemenko, Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, maupun dari pihak PT Taspen dan PT Asabri sendiri belum ada satuun pengumuman resmi rilis pers atau surat edaran yang menyebutkan secara definitif bahwa rapel akan dicairkan pada bulan Maret atau April 2026. Ini adalah poin yang sangat penting. Artinya semua kabar yang beredar saat ini termasuk yang menyebutkan tanggal nominal fantastis dan daftar golongan penerima terbesar masih sebatas informasi yang belum terverifikasi, isu spekulasi atau bahkan bisa jadi hoax yang sengaja disebarkan untuk tujuan tertentu. Belum ada kepastian resmi dari pemerintah, pertanyaan kritis untuk memicu diskusi. Nah, Bapak dan Ibu dengan fakta ini bagaimana perasaan Bapak dan Ibu sekarang? Apakah merasa kecewa atau justru bersyukur karena sekarang jadi lebih waspada? Atau mungkin Bapak dan Ibu sudah curiga sejak awal bahwa kabar itu belum tentu benar? Yuk kita jujur di kolom komentar. Pengalaman Bapak dan Ibu menghadapi kabar seperti ini sangat berharga untuk kita bagikan. Karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengimbau Bapak Ibu sekalian untuk tetap tenang, sabar, dan bijak. Jangan mudah terbawa arus informasi yang belum jelas, sumber, dan kebenarannya. Jangan sampai harapan yang membumbung tinggi berujung pada kekecewaan yang dalam karena informasi yang ternyata tidak akurat. Tetaplah menunggu pengumuman resmi yang dikeluarkan melalui kanal-kanal komunikasi resmi pemerintah atau dari lembaga-lembaga terkait seperti PT Taspen dan PT Asabri. Jika nanti insya Allah ada informasi resmi dan valid mengenai tanggal pencairan rapel gaji pensiunan tahun 2026, kami berkomitmen untuk segera menyampaikannya melalui channel ini. Kami akan sampaikan secepatnya, selengkapnya, dan seakurat mungkin agar Bapak Ibu semua bisa mendapatkan informasi yang benar-benar dapat dipegang dan dipercaya. Demikianlah informasi dan pencerahan yang bisa kami sampaikan
pada kesempatan kali ini mengenai kabar yang beredar terkait dengan rapel gaji pensiunan tahun 2000. Semoga informasi ini bisa membantu Bapak Ibu semua untuk lebih memahami situasi yang sebenarnya. Tidak mudah bingung, tidak mudah cemas, dan tidak mudah percaya dengan berbagai kabar yang belum jelas pangkalnya. Oke Bapak dan Ibu, mari kita mulai dari pangkal masalahnya. Sebenarnya dari mana asal-usul kabar tentang 5 golongan pensiunan yang berpotensi dapat rapel besar ini? Kalau kita telusuri secara logis, biasanya isu seperti ini tidak muncul dari satu pengumuman resmi tunggal yang dikeluarkan pemerintah. Biasanya ini adalah hasil dari rangkaian wacana yang saling tersambung, lalu diinterpretasikan dan dikembangkan oleh publik. Seringnya semua ini berawal dari pembahasan mengenai penyesuaian gaji atau kenaikan gaji untuk ASN yang masih aktif bekerja. Begitu ada kabar, walaupun itu masih sebatas wacana atau usulan bahwa gaji ASN aktif akan disesuaikan, publik termasuk para pensiunan dengan cepat mengaitkannya dengan nasib mereka sendiri. Ini adalah pola lama yang selalu terulang. Saat pegawai aktif dibicarakan kenaikan gajinya, para pensiunan pun langsung bertanya-tanya. Lalu, bagaimana dengan kami? Apakah uang pensiun kami juga akan ikut disesuaikan? Kalau iya, mulai berlaku bulan apa? Kalau pencairannya tidak langsung, apakah kami juga akan mendapatkan rapel? Pertanyaan pemicu diskusi Bapak dan Ibu, siapa di sini yang pola pikirnya seperti itu? Setiap kali dengar berita ASN aktif naik gaji yang terlintas, pertama kali adalah kalau gitu pensiun saya juga naik dong. Tuliskan saya di kolom komentar jika Bapak dan Ibu juga berpikir demikian. Dari pertanyaan-pertanyaan inilah pembahasan di masyarakat semakin berkembang dan melebar. Orang-orang mulai menghubung-hubungkan satu hal dengan hal lainnya. Ada yang menggunakan pengalaman masa lalu sebagai acuan. Misalnya mengingat-ingat bagaimana proses rapel terjadi di era pemerintahan sebelumnya. Ada yang membandingkan dengan kebijakan-kebijakan serupa di masa lalu. Ada pula yang membaca potongan informasi dari sumber yang tidak jelas lalu menyimpulkannya sendiri berdasarkan pemahaman yang terbatas. Dan yang paling berbahaya, ada juga yang langsung membuat prediksi lalu menyebarkannya seolah-olah itu adalah keputusan final dari pemerintah. Nah, disinilah kata rapel menjadi pusat dari segala perhatian. Setiap kali kata ajaib ini muncul, telinga orang-orang terutama pensiunan langsung melek dan fokus. Sebab kata rapel secara instan diidentikan dengan adanya sejumlah uang akumulasi selisih hak yang belum dibayarkan yang nantinya akan dibayarkan sekaligus. Kata ini memiliki daya tarik psikologis yang sangat kuat bagi para pensiunan. Rapel bukan hanya sekadar tambahan uang, tapi juga simbol harapan. Sebuah kemungkinan untuk bisa sedikit bernapas lega, sedikit terbantu dalam menghadapi kerasnya kebutuhan hidup yang terus meningkat. Jadi begitu wacana kenaikan atau penyesuaian gaji ASN aktif mencuat, perhatian publik dengan cepat beralih ke pertanyaan-pertanyaan besar. Kalau nanti memang ada penyesuaian gaji pensiun, berapa bulan kira-kira yang akan dirapel? Dan pertanyaan yang tidak kalah pentingnya, siapa saja yang akan mendapatkan rapel paling besar? Nah, dari pertanyaan kedua inilah kemudian lahir istilah 5 golongan penerima rapel tertinggi. Dari sini pula kabar tersebut semakin meluas dan menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Yang perlu dipahami sejak awal adalah rapel tidak akan pernah sama untuk semua orang. Tidak benar jika ada anggapan bahwa semua pensiunan akan mendapatkan nominal rapel yang sama persis. Besar kecilnya rapel yang akan diterima oleh seorang pensiunan sangat tergantung pada beberapa faktor penentu. Dasar penghasilan pensiun DPP. Ini adalah jumlah penghasilan yang diterima pensiunan setiap bulannya. DPP ini sendiri sudah merupakan persentase tertentu dari gaji pokok terakhir saat masih aktif bekerja. Ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang melekat. Semakin tinggi gaji pokok terakhir dan masa kerjanya, semakin tinggi pula DPP-nya. Persentase penyesuaian. Berapa persen kenaikan atau penyesuaian yang ditetapkan pemerintah untuk gaji pokok pensiunan? Angka persentase ini nantinya akan dikalikan dengan DPP untuk mendapatkan nominal kenaikan per bulan. Lama masa tunggakan. Berapa bulan jeda antara pemberlakuan skema gaji baru dengan realisasi pembayarannya? Masa tunggakan inilah yang akan dikalikan dengan nominal kenaikan per bulan untuk mendapatkan total rapel. Ketiga unsur ini saling terkait erat dan bersama-sama menentukan hasil akhir atau nominal rapel yang akan diterima. Mari kita buat contoh sederhana agar lebih mudah dipahami. Bayangkan ada 2 orang pensiunan. Pensiunan A memiliki DPP sebesar 2.000 Bu Ibu per bulan.
Pensiunan B memiliki DPP sebesar 5.000 ibu-ibu per bulan. Jika pemerintah menetapkan kenaikan sebesar 10% untuk semua pensiunan, maka pensiunan A mendapatkan tambahan sebesar 10% ekstra 2.000 mara 200.000 per bulan. Pensiunan B akan mendapatkan tambahan sebesar 10% X 5.000 C kasas 500.000 per bulan. Sekarang jika rapel tersebut dihitung untuk masa tunggakan selama 6 bulan, maka rapel untuk pensiunan A adalah 200.000 gimasan bulan 100 R, 100.000 R ribu. Rapel untuk pensiunan B adalah lilapes kapos 6 bulan pasmairu. Dari contoh sederhana ini kita bisa melihat dengan jelas sebuah pola. Semakin tinggi dasar penghasilan pensiun seseorang, maka akan semakin tinggi pula nominal rapel yang diterimanya. Perbedaan nominal ini murni karena perhitungan matematis, bukan karena perlakuan istimewa atau diskriminatif. Makanya pembicaraan tentang siapa yang berpotensi mendapatkan rapel